Introducing myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Arga Abdullah Ma'ruf dengan NPM 251040335 dari kelas D Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akad. Video ini saya pertunjukkan sebagai salah satu pemenang tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diberikan oleh Ibu Gina. Check it out. Oke guys, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akad. Kata akad sering kita jumpai dalam istilah jual beli ataupun pernikahan. Namun, banyak dari kita yang belum paham betul tentang apa itu akad. Jadi, apa itu akad? Akad berasal dari kata al-aqd yang merupakan bentuk masdar dari kata aqada dan jamaknya adalah al-uqud yang artinya perjanjian atau bisa disebut yang tercatat atau kontrak. Sedangkan, menurut Ensiklopedia Hukum Islam, kata al-aqd artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan atau al-ittifaq. Selanjutnya dalam materi yang kedua tentang hukum akad. Ada 3 pendapat tentang hukum akad, yaitu yang pertama, menurut mazhab Zahiriyah, hukum akad pada asalnya adalah terlarang, sampai ada dalil yang melandasi kebolehannya, sehingga akad yang boleh dilakukan adalah akad yang secara nas ada dalilnya, jika tidak, maka akad tersebut disebut terlarang. Yang kedua, menurut jumhur fuqaha, hukum akad pada dasarnya boleh, selama tidak melanggar kaidah-kaidah umum dalam muamalah. Dan yang ketiga, menurut mazhab Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, lebih longgar selama tidak ada dalil syar'i yang melarang suatu akad, maka dibolehkan. Bahkan, dibolehkan untuk mendesain akad-akad baru. Baiklah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang rukun dan syarat akad. Menurut mayoritas ulama, rukun akad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sikhat. Apa itu sikhat? Sikhat ialah ijab dan qabul atau serah terima. Syarat sikhat dibagi menjadi 4. Yang pertama, maksud sikhat itu harus jelas dan bisa dipahami. Artinya, ada keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi. Yang kedua, ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, ijab dan qabul itu dilakukan berturut-turut. Artinya, dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak tidak menyatakan ketidaksesuaian terhadap isi ijab. Dan yang keempat, adanya keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, bukan pada waktu mendatang. Yang kedua adalah pelaku akad atau akidan. Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung ataupun sebagai wakil dari pelaku akad. Syarat pelaku akad dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ahliyah atau kompetensi, yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Yang kedua adalah wilayah, yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut syar'i, yaitu sudah mukallaf, artinya akil, balik, dan berakal. Yang ketiga, objek akad atau maqud alaihi. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat objek akad dibagi menjadi 4. Yang pertama, barang tersebut harus masyru' atau legal. Yang kedua, barang tersebut bisa diserah terimakan pada saat akad. Yang ketiga, barang tersebut jelas diketahui oleh pihak yang berakad. Dan yang keempat, barang tersebut harus ada pada saat waktu akad. Itulah tadi materi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang pembagian akad. Yang pertama, berdasarkan keabsahannya, akad dibagi menjadi 2.
Yang pertama adalah akad sahih dan yang kedua adalah akad yang tidak sahih. Yang kedua, berdasarkan dari segi penamaannya, akad dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad musammah dan yang kedua adalah akad gairu musammah. Yang ketiga, berdasarkan diisyaratkan atau tidaknya akad, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad musyara'ah dan yang kedua adalah akad mamnu'ah. Yang keempat, berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Akad dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah akad daman, yang kedua adalah akad amanah, dan yang ketiga adalah akad campuran atau gabungan antara damah dan amanah. Kemudian yang kelima, berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad fauriyah dan akad istimrar atau zamaniyah. Yang keenam, berdasarkan akad pokok dan tambahan atau yang mengikuti, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad asliyah dan akad tabbiyah. Dan yang terakhir, berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabaru dan akad tijari. Materi yang keenam adalah prinsip-prinsip akad. Jadi, prinsip akad itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Yang ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Yang keempat, prinsip ibadah. Yang kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Dan yang terakhir adalah prinsip kejujuran atau amanah. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu dalil yang mengatur tentang akad. Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bi'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla'a alaikum ghaira muhilli usaydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Oke, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.